Keringat dingin membasahi kemeja Rinto, bukan karena panas Jakarta, tapi karena Handoyo. Lagi-lagi, di depan klien penting, Handoyo menyabotase presentasinya, memotong setiap kalimatnya, lalu menunjuk sepatu impornya yang mengkilap, seolah Rinto ini tak lebih dari remah roti. Hati Rinto remuk, tapi kali ini ia tidak akan diam. Akankah semua kerja kerasnya hanya jadi korban kesombongan? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tulis kota kamu di kolom komentar ya. Mari kita saksikan bagaimana perjuangan Rinto menghadapi kesombongan dan merebut kembali haknya. Rinto menggosok pelipisnya. Layar monitor memancarkan cahaya biru, menembus jam dinding kantor yang menunjukkan pukul 12 malam. Desain presentasi proyek Megajaya sudah final. Tapi matanya masih berat menatap detil kecil. Tangannya lincah, membetulkan gradasi warna dan tata letak huruf, memastikan semuanya sempurna. Proyek ini sangat penting, lebih dari sekedar pekerjaan. Angin malam menusuk dari jendela kaca kantor yang dingin. Rinto melirik ponselnya. Ada pesan dari Sari. Jangan lupa, lusa sudah jatuh tempo. Aku sudah hubungi Bu RT. Katanya belum bisa ditunda. Pesan itu memangkas sisa energi Rinto. Nota tagihan kontrakan yang tertempel di kulkas kecil di rumah kembali terbayang. Ia menyambar jaket lusuhnya, menyusuri lorong kantor yang sepi. Udara dingin di luar seolah sama dengan beban di dadanya. Rinto adalah seorang desainer grafis yang punya bakat manajer proyek. Selalu gigih walau kadang diremehkan. Rumah kontrakan sederhana di gang sempit menyambutnya dengan lampu temaram. Sari sudah tidur pulas, memeluk guling di ranjang kecil. Rinto memandangi wajah damai istrinya. Rasa lelahnya bercampur dengan tekad baja. Proyek Megajaya harus berhasil. Itu satu-satunya jalan keluar untuk keluarganya. Sebuah kaleng biskuit bekas tergeletak di meja. Celengan kecil harapan mereka. Keesokan paginya, suasana kantor terasa lebih hidup. Rinto menata meja kerjanya yang penuh sketsa dan kertas coretan. Ia memeriksa kembali presentasi di komputernya, memastikan tidak ada yang terlewat. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi melintas di biliknya. Bau parfum mahal tercium kuat. Handoyo, manajer proyek senior, berdiri tegak di samping meja Rinto. Sepatu kulit impornya yang mengkilap memantulkan cahaya lampu kantor, tanpa kontras dengan sepatu kets usang Rinto. Wah, Rinto, masih saja berkutat dengan ini. Suara Handoyo terdengar meremehkan. Handoyo selalu berbicara dengan nada superior, seperti sedang memberi kuliah. Handoyo melangkah ke monitor Rinto. Jemarinya yang lentik menyentuh layar. Ia menunjuk beberapa slide presentasi. Ini terlalu kaku, Rinto. Idemu lumayan, tapi kurang berkelas. Harus lebih berani, lebih mewah. Padahal, Handoyo sendiri jarang terlibat langsung dalam proses desainnya. Ia lebih sering mengintervensi hasil akhir dengan gaya seenaknya. Rinto hanya mengangguk, mencoba menahan rasa jengkelnya. Ia sudah biasa dengan gaya Handoyo yang suka mengambil alih ide. Setiap kali Handoyo meminta revisi atau mengubah sesuatu, Rinto selalu menyimpan versi asli dan semua jejak revisi di folder tersembunyi. Email instruksi dari Handoyo pun tak pernah ia hapus. Ini semacam insting bertahan hidup di kantor ini. Ingat, klien kita Pak Bambang dari PT Adijaya itu orang penting, kata Handoyo, lagi-lagi mengelus sepatu mengkilapnya. Dia butuh kesan pertama yang memukau, bukan hanya sekadar data biasa. Proyek ini besar, Rinto. Jangan sampai gara-gara presentasimu yang biasa saja, kita gagal. Handoyo berbalik, meninggalkan Rinto dengan rasa dongkol yang menumpuk. Siang itu, Handoyo kembali menghampiri Rinto. Klien akan datang besok pagi. Rinto, saya barusan bicara dengan Pak Dito. Ada beberapa poin krusial yang harus diubah total. Handoyo menjarakan daftar revisi yang tebal. Hampir seluruh bagian strategi dan visual utama harus diganti. Buat lebih bombastis dan masukkan beberapa ide yang baru saya dapat. Rinto membaca daftar itu dengan mata membelalak. Ini gila. Seluruh konsep yang sudah mereka sepakati dan ia kerjakan berhari-hari, diminta dirombak di menit-menit terakhir.
Ini jelas absurd. Handoyo seolah ingin membuat Rinto tidak siap sama sekali. Rasa curiga menyeruak di benak Rinto. Ia tahu, ini adalah modus Handoyo untuk memegang kendali penuh. Tapi Pak Handoyo, besok pagi sudah presentasi, ujar Rinto mencoba protes. Handoyo hanya tersenyum dingin. Maka dari itu, kamu harus kerja lembur lagi, Rinto. Saya yakin kamu bisa. Saya akan bantu memantau saja. Handoyo menepuk bahu Rinto, lalu pergi meninggalkan Rinto yang mematung. Protes Rinto tidak digubris sama sekali. Rinto tahu, ini adalah jebakan. Ia harus mengerjakan semuanya semalam suntuk, dengan ide-ide Handoyo yang tiba-tiba muncul. Dia menghela napas panjang, menatap layar komputer lagi. Kelelahan yang luar biasa menyerbu, namun tatapan matanya kini dipenuhi tekad campur kecurigaan. Ia tidak akan menyerah demi Sari dan masa depan mereka. Rinto, seorang desainer gigih, berjuang keras demi keluarga di tengah desakan ekonomi. Namun, ia terus-menerus dirongrong oleh Handoyo, manajer senior yang arogan dan suka mengambil alih idenya. Di ambang presentasi penting, Handoyo sengaja memberi instruksi revisi absurd pada menit-menit terakhir. Jelas ingin menjatuhkan Rinto. Pagi menyingsing dengan warna abu-abu kusam di balik jendela gedung perkantoran, seolah mencerminkan energi yang terkuras habis dari tubuh Rinto. Matanya terasa panas dan perih, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena rasa curiga yang membukit di dalam dada. Ia sudah mencoba meredamnya semalaman, membenamkan diri dalam revisi presentasi yang Handoyo minta, yang terasa makin lama makin absurd. Kini, di hadapan pintu ruang presentasi klien yang terbuat dari kaca buram, semua kecurigaan itu mengendap menjadi firasat buruk yang dingin. Ruangan presentasi itu sendiri adalah perwujudan citra kesuksesan yang ingin ditampilkan perusahaan. Meja mahoni panjang mengkilap yang bisa menampung belasan orang, kursi ergonomis berwarna gelap, layar proyektor ultra lebar yang terpasang rapi di dinding, dan pemandangan kota dari lantai 20. Rinto sudah duduk di salah satu sudut, dengan laptop terbuka di depannya, menatap kosong pada slide pembuka yang menampilkan logo PT Adijaya dan Mega Jaya, proyek impian yang sebentar lagi akan menjadi penentu nasibnya. Ia sudah mempersiapkan segalanya, termasuk skema visualisasi data yang rumit dan strategi interaktif yang inovatif. Kini, semua itu terasa jauh, seperti milik orang lain. Tidak lama kemudian, Pak Bambang, klien dari PT Adijaya, masuk. Ia seorang pria paruh baya dengan aura tenang, tatapan matanya tajam namun sopan. Di belakangnya, diikuti oleh dua stafnya. Rinto segera berdiri, tersenyum ramah, mencoba menyembunyikan kelelahan dan kegelisahan yang merayapi setiap sendinya. Namun senyum itu cepat memudar saat Handoyo masuk, bukan melalui pintu utama, melainkan dari samping, seolah baru saja menyelesaikan panggilan telepon penting. Pria flamboyan itu tampak segar bugar, rambutnya tertata klimis dan setelan jasnya rapi tanpa kerutan. Sepatu impornya yang baru, yang Rinto kenali betul detailnya, berkilat memantulkan cahaya lampu spot di langit-langit, mencolok dan memancarkan arogansi yang tak terucapkan. Selamat pagi Pak Bambang, maaf sedikit terlambat. Ada hal teknis yang harus saya pastikan. Handoyo menyapa dengan suara berat yang sengaja dibuat berwibawa, tanpa sedikit pun keraguan. Ia menjabat tangan Pak Bambang dengan erat, lalu mengedarkan pandangan sekilas ke arah Rinto, sebuah tatapan remeh yang hanya bisa ditangkap Rinto. Rinto, tolong pastikan proyektor sudah siap. Kita mulai sekarang. Rinto mengangguk kaku. Semua sudah siap. Ini adalah presentasi yang ia siapkan, bukan Handoyo. Bahkan layout dan desain slide yang baru direvisi semalam suntuk adalah karyanya. Tapi Handoyo sudah mengambil alih panggung bahkan sebelum satu slide pun ditampilkan. Handoyo berdiri di depan layar,
memegang kliker presentasi, seolah itu adalah tongkat konduktor orkestra miliknya. Pak Bambang dan tim dari PT Adijaya yang terhormat, Handoyo memulai dengan lancar. Suaranya menggelegar di ruang presentasi yang hening. Saya Handoyo, Project Manager yang akan memandu Anda melalui visi kami untuk Project Megajaya. Sebuah proyek ambisius yang membutuhkan pendekatan inovatif, pemikiran disruptif, dan tentu saja eksekusi yang sempurna. Rinto menelan ludah. Kata-kata itu, pendekatan inovatif, pemikiran disruptif, itu semua adalah frasa yang ia gunakan dalam draft awal proposalnya. Frasa yang kemudian Handoyo coret-coret dan ganti dengan diksi yang lebih korporat, sebelum akhirnya Handoyo minta Rinto mengembalikannya lagi semalam. Handoyo beralih ke slide pertama, yang memamerkan logo perusahaan Handoyo bersama logo PT Adijaya dengan desain elegan. Handoyo melanjutkan presentasinya, memamerkan setiap ide, setiap grafik, setiap konsep visualisasi seolah itu adalah hasil pemikirannya sendiri. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, gestur tangannya lebar. Matanya sesekali melirik Pak Bambang untuk memastikan sang klien terkesan. Rinto menatap slide demi slide, mendengar kata demi kata. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulut Handoyo terasa seperti tikaman. Itu idenya, itu risetnya, itu solusinya. Semua yang ia curahkan berhari-hari, kini dicuri di depannya. Saat Handoyo sampai pada bagian analisis pasar dan potensi pertumbuhan, sebuah bagian yang sangat Rinto kerjakan dengan data-data terbaru, Handoyo berbicara secara umum, tanpa menyentuh detail krusial yang seharusnya ia paparkan. Rinto melihat celah untuk menambahkan bobot pada presentasi. Ia mengangkat tangan sedikit, berharap Handoyo akan memberinya kesempatan. Maaf Pak Handoyo. Rinto mencoba menyelah, dengan suara pelan, namun terdengar jelas di keheningan. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit detail terkait segmentasi pasar mikro, yang kami temukan sangat responsif terhadap kampanye visualisasi yang lebih personal. Cukup, Rinto. Handoyo memotongnya dengan tajam. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia bahkan tidak menoleh sepenuhnya ke arah Rinto, hanya melirik dari sudut matanya. Kita tidak perlu bertele-tele dengan detail remeh-temeh. Pak Bambang tentu sudah mengerti intinya. Kita harus fokus pada gambaran besar, bukan pada remah-remah di bawah meja. Itulah bedanya cara berpikir strategis dengan cara berpikir, teknis. Rinto merasakan panas menjalar ke pipinya. Ada tawa tertahan dari salah satu staf Handoyo yang duduk di belakang, sebuah tawa yang ditujukan untuknya. Pak Bambang hanya mengernyitkan dahi sedikit. Ekspresinya sulit dibaca. Namun sorot matanya yang tenang seolah menangkap ketegangan yang baru saja terjadi. Handoyo melanjutkan, mengabaikan Rinto sepenuhnya, seolah insiden barusan tidak pernah ada. Ia bergeser ke slide berikutnya, sebuah visualisasi desain arsitektur yang sangat Rinto banggakan. Ini adalah masterpiece-nya semalam, hasil revisi paling konyol yang justru mempercantik visual awal. Handoyo menunjuk ke layar dengan bangga. Dan inilah salah satu desain visualisasi inti kami. Handoyo menjelaskan, suaranya penuh kekaguman buatan. Sebuah perpaduan antara estetika modern dengan sentuhan kearifan lokal, mencerminkan identitas sejati dari semangat bangsa yang maju. Ini adalah hasil dari perenungan mendalam, pemikiran visioner dan kerja keras tim terbaik kami. Rinto tidak tahan lagi. Bagaimana bisa Handoyo mengatakan itu semua? Semalam suntuk ia habiskan mencari inspirasi, mengolah data, membuat desain itu hidup. Ia tahu persis bagaimana setiap garis, setiap warna, dan setiap sudut bangunan itu dirancang untuk memaksimalkan daya tarik proyek. Pak Handoyo, Rinto mencoba lagi, sedikit lebih tegas kali ini. Sebenarnya, untuk bagian fasad bangunan itu, kami menggunakan algoritma parametrik untuk mencari rasio optimal antara pencahayaan alami dan ketahanan struktural, sehingga kami bisa menjamin efisiensi energi yang signifikan sambil tetap mempertahankan. Sebelum Rinto menyelesaikan kalimatnya, Handoyo berbalik sepenuhnya. Tatapannya dingin, membekukan. Ia berjalan perlahan ke arah Rinto, lalu berhenti tepat di samping kursi Rinto. Tangan kanannya dengan sengaja menyentuh ujung sepatu impornya yang mengkilap, seolah ingin memamerkan kemewahannya.
Rinto. Handoyo menggeleng-gelengkan kepala dengan nada mengejek yang membuat bulu kuduk Rinto merinding. Sudah saya katakan, ini bukan seminar arsitektur. Pak Bambang tidak perlu tahu setiap detil perintilan yang hanya akan memusingkan. Cukup tahu bahwa ini bagus, ini efisien, dan ini menguntungkan. Kita bicara dengan calon investor kelas kakap, bukan dengan mahasiswa arsitektur di kampung-kampung sana yang masih mengira inovasi itu cuma tentang software baru. Kata-kata kampung-kampung sana dan sentuhan pada sepatu mewahnya itu adalah serangan personal yang telak. Rinto terdiam, merasakan gelombang panas kemarahan dan malu menyapu tubuhnya. Ia bisa merasakan Pak Bambang dan stafnya kini menatapnya, bukan lagi dengan ekspresi skeptis, melainkan dengan campuran rasa kasihan dan keheranan. Wajah Rinto memerah, tenggorokannya tercekat. Handoyo kembali ke depan layar, tersenyum puas. Maaf Pak Bambang, kadang junior memang terlalu excited dengan hal-hal teknis yang, sedikit kurang berkelas untuk presentasi sebesar ini. Silahkan, kita lanjutkan. Rinto merasa seperti dihantam benda tumpul. Hatinya mencelos, dipenuhi rasa sakit dan penghinaan. Ia menunduk, mencoba mengatur napas, berharap bumi menelannya hidup-hidup. Sepatu usangnya yang sedikit lecet di bagian ujung, kini terasa begitu nyata, kontras dengan kilau sepatu Handoyo yang baru saja menamparnya. Presentasi terus berjalan, tetapi bagi Rinto, itu semua hanyalah bayangan. Ia mendengar Handoyo menyebutkan poin-poin krusial yang ia susun, tapi selalu dengan gaya Handoyo yang sok tahu dan terkesan meremehkan. Rinto menyadari ada sebuah bagian vital, sebuah simulasi interaktif yang menunjukkan proyeksi keuntungan jangka panjang yang ia rancang dengan susah payah, yang Handoyo sengaja tidak sentuh. Ini adalah bagian yang paling meyakinkan klien, bagian yang paling ia ingin sampaikan. Saat Handoyo beralih ke slide penutup, Rinto menyadari kekejaman rencana Handoyo. Bagian krusial itu tidak akan pernah ditampilkan. Handoyo sengaja mematikan bagian yang seharusnya menjadi senjata pamungkas Rinto. Dan terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, Handoyo berkata dengan nada final, "Kami sangat yakin proyek Megajaya akan menjadi tonggak sejarah baru bagi PT Adijaya dan juga kota ini. Sebuah investasi jangka panjang dengan dampak positif yang menyeluruh." Rinto mencoba mengangkat kepalanya, menatap mouse di samping laptop Handoyo yang terhubung ke proyektor. Ia tahu bagaimana cara mengakses simulasi itu dalam hitungan detik. Ia harus bicara, harus menyelamatkan proyek ini. Pak Handoyo, bukankah kita akan menampilkan simulasi proyeksi finansial interaktif yang sudah kami siapkan? Rinto bertanya, suaranya sedikit bergetar karena menahan emosi yang meluap-luap. Itu akan secara jelas menunjukkan ROI. Handoyo memutar matanya, lalu terkekeh pelan. Oh itu cuma angka-angka klise, Rinto. Sudah terlalu umum. Kita punya Pak Bambang di sini. Beliau sudah sangat paham tentang bisnis. Tidak perlu lagi kita suguhkan grafik interaktif ala-ala yang cuma buang-buang waktu. Lagi pula, konsepnya sudah terwakili dalam poin-poin umum tadi kan? Handoyo meliriknya sekilas. Senyumnya menyiratkan kemenangan. Kita tidak mau terlihat tidak profesional dengan hal-hal gimmick seperti itu, bukan? Rinto terhenyak. Bukan hanya idenya yang dicuri, tapi juga upayanya untuk membuat proyek ini berhasil disabotase di depan matanya. Ia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, untuk membela diri, apalagi menyelamatkan presentasi. Handoyo telah mematikan kesempatannya, mematikan harapannya. Pak Bambang, yang tadinya menunjukkan sedikit ketertarikan saat Rinto mencoba menyelah, kini kembali memasang ekspresi datar dan skeptis. Ketidakharmonisan tim ini jelas terlihat, seperti luka menganga di tengah-tengah presentasi. Setelah Handoyo menyelesaikan kalimat penutupnya, Pak Bambang memberikan tepuk tangan formal yang diikuti oleh stafnya, tetapi tanpa antusiasme. Terima kasih Pak Handoyo atas presentasinya yang informatif, ujar Pak Bambang. Senyumnya tidak sepenuhnya sampai ke mata. Kami akan mendiskusikan kembali dengan tim internal kami. Akan kami kabari dalam beberapa hari ke depan. Handoyo mencoba mempertahankan senyumnya, namun Rinto bisa melihat kerutan kecil di dahi Pak Bambang. Itu adalah tanda bahwa klien tidak sepenuhnya terkesan dan bahkan mungkin skeptis. Rinto tahu, proyek Megajaya yang menjadi satu-satunya harapannya kini terancam gagal, bukan karena idenya tidak bagus, melainkan karena Handoyo telah merusaknya. Ketika Pak Bambang dan stafnya meninggalkan ruangan, Handoyo menoleh ke Rinto. Senyum kemenangan terukir jelas.
Lumayan kan? Itu baru namanya presentasi berkelas. Bukan seperti kamu yang suka deso dengan gimik murahan. Ia menepuk bahu Rinto sekali, lalu melangkah pergi, meninggalkan Rinto sendirian di ruangan yang kini terasa begitu kosong dan dingin. Rinto duduk di kursinya, badannya lunglai, pandangannya kabur. Rasa hancur, dipermalukan, dan putus asa melanda dirinya seperti gelombang tsunami. Ia mengepalkan tangan, kuku-kukunya menusuk telapak tangan. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan nyeri yang merobek dadanya. Ia memikirkan Sari, istrinya yang selalu mendukung, yang menaruh harapan besar padanya. Ia memikirkan nota tagihan kontrakan yang sebentar lagi jatuh tempo, tumpukan kebutuhan harian yang menanti. Kekalahan ini bukan hanya kegagalan profesional, ini adalah pukulan telak bagi masa depan keluarganya. Di kantor yang perlahan mulai ramai dengan aktivitas, Rinto menahan tangis, matanya perih, namun tak setetes air mata pun jatuh. Ia hanya menunduk, gemetar, membiarkan kehancuran itu merasuki setiap sel tubuhnya. Rinto menyaksikan Handoyo mencuri idenya dan menyabotase presentasinya di depan klien penting, Pak Bambang, merasa hancur dan dipermalukan. Handoyo dengan arogan meremehkannya, bahkan menyinggung kemampuan orang kampung, sambil memamerkan sepatu impornya yang mengkilap. Dengan proyek Mega Jaya yang terancam gagal, dan harapan keluarga di pundaknya, apakah Rinto akan membiarkan Handoyo lolos begitu saja? Udara di kantor terasa tebal, dipenuhi oleh jejak kekalahan dan kehinaan yang masih melekat kuat di benak Rinto. Ia tidak beranjak dari kursinya. Pandangannya kosong menatap monitor yang memantulkan bayangan wajah lelahnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pukulan, mengingatkannya pada ejekan Handoyo, tawa sinis Pak Bambang, dan proyek yang kini melayang entah kemana. Rasa sesak di dada adalah kombinasi dari amarah, frustrasi, dan keputusasaan yang tak terhingga. Tangannya terkepal di bawah meja, kukunya menancap di telapak tangan, seolah rasa sakit fisik bisa mengalihkan derita batinnya. Semesta terasa begitu tidak adil, menimpanya dengan segala beban yang ia coba pikul seorang diri. Di rumah, bayangan Sari dan tagihan kontrakan yang menumpuk tak henti-hentinya menghantui. Bagaimana ia akan menjelaskan kegagalan ini padanya? Bagaimana ia akan menatap mata istrinya yang selalu penuh keyakinan padanya? Rasa lelah ini bukan hanya fisik, melainkan mental yang menggerogoti hingga ke tulang sumsum. Sepatu usang yang ia kenakan setiap hari kini terasa semakin berat, seolah membebani setiap langkahnya, mengingatkan pada jurang yang semakin dalam antara dirinya dan harapan yang kian menjauh. Ia ingin menyerah, ingin membiarkan saja semuanya berlalu, menelan pil pahit kekalahan dan mencari jalan lain. Mungkin pekerjaan lain yang tidak terlalu banyak drama dan tipu daya. Namun, suara Sari di ujung telepon sore itu adalah percikan api yang membakar kembali semangatnya, mengubah keputusasaan menjadi bara kemarahan yang membajak. "Mas, jangan menyerah. Kamu tidak pernah mengajari aku untuk menyerah," ucap Sari. Suaranya lembut, namun penuh keyakinan yang menggetarkan hati Rinto. "Kamu bekerja keras, Mas. Aku tahu itu. Semua ide itu ide kamu. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengambilnya begitu saja. Kita berjuang bukan cuma untuk kontrakan ini, Mas, tapi untuk harga dirimu, untuk masa depan kita." Kata-kata Sari seperti air dingin yang disiramkan pada bara api, membuat bara itu membesar, siap membakar. Malam itu, setelah pulang ke kontrakan yang sepi dan dingin, Rinto duduk di depan laptopnya. Bukan untuk mencari pekerjaan baru, melainkan untuk mengumpulkan serpihan-serpihan kebenaran yang selama ini ia simpan. Ia membuka folder-folder lama, menelusuri riwayat revisi setiap file presentasi untuk proyek Mega Jaya. Setiap slide yang Handoyo klaim sebagai idenya, setiap konsep yang Handoyo pamerkan dengan angkuh, ternyata memiliki jejak digital yang tak terbantahkan. Ada watermark tanggal dan waktu pengerjaan asli oleh Rinto, ada serangkaian perubahan kecil yang dibuat oleh Handoyo di menit-menit terakhir, yang justru merusak esensi dari ide Rinto.
Satu persatu, ia mengumpulkan bukti-bukti itu, mengklasifikasikannya, melampirkan screenshot dan file log ke dalam sebuah dokumen rahasia. Email-email lama dengan instruksi absurd dari Handoyo juga ia telusuri. Email yang menyuruhnya mengubah skema warna di malam hari, menambahkan grafik yang tidak relevan, atau menghilangkan bagian inti hanya karena Handoyo tidak suka warnanya. Semua terekam jelas, lengkap dengan stempel waktu pengiriman dan penerimaan. Ini bukan sekedar kesalahan, melainkan pola yang disengaja. Handoyo sengaja ingin mengacaukan pekerjaannya, menciptakan celah agar ia bisa mengambil alih dan mengklaim semua pujian. Rasa mual melanda Rinto, menyadari betapa manipulatifnya Handoyo selama ini. Lalu, ada satu hal lagi. Sebuah rekaman suara singkat di ponselnya. Saat Handoyo mulai mengejeknya di depan klien, saat kata-kata pedas itu meluncur dan Handoyo menyentuh sepatu impornya yang mengkilap sebagai simbol superioritas, Rinto dalam keadaan syok dan marah, refleks menekan tombol rekam di ponselnya. Entah kenapa, ia punya firasat bahwa Handoyo akan bertindak lebih jauh. Rekaman itu memang singkat, hanya beberapa menit, namun cukup untuk menangkap nada meremehkan Handoyo, ejekannya tentang kemampuan orang kampung, dan yang terpenting, momen ketika Handoyo dengan sengaja mematikan bagian presentasi krusial yang seharusnya Rinto sampaikan. Suara Handoyo terdengar jelas, lugas, dan arogan. Bukti ini adalah pukulan telak. Rinto tidak tahu bagaimana ia akan menggunakannya, tapi ia tahu ini adalah kartu asnya. Keesokan harinya, Rinto datang ke kantor dengan beban yang sedikit lebih ringan, digantikan oleh resolusi yang kuat. Langkahnya, meski masih dengan sepatu usangnya, terasa lebih mantap. Ia tahu ini bukan jalan yang mudah, dan mungkin akan ada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Tapi ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Ia mencoba mendekati Handoyo di pantry kantor yang lengang, di sela-sela jam kerja. Handoyo sedang menyesap kopi di balik sepatu impornya yang kinclong, seolah dunia berputar di sekitar kilauan kulit asli itu. Pak Handoyo, sapa Rinto, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang dan profesional. Saya ingin bicara sebentar tentang presentasi kemarin. Handoyo mengangkat alis, senyum mengejek tersungging di bibirnya. Oh Rinto, kenapa? Masih belum terima kamu? Sudahlah, namanya juga kerja. Tidak semua ide bisa dipakai, apalagi kalau presentasinya kurang meyakinkan. Ia mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Bukan itu, Pak. Rinto membalas, dadanya bergemuruh. Saya punya semua bukti pekerjaan saya, semua revisi, dan juga instruksi Bapak. Saya rasa kita perlu meluruskan ini, setidaknya di hadapan Bu Ratna atau Pak Direktur. Tawa Handoyo meledak, memenuhi ruang pantry yang sempit. Tawa yang meremehkan, merendahkan, dan penuh keyakinan bahwa Rinto tidak akan berani berbuat apa-apa. Bu Ratna, Pak Direktur. Wah Rinto, kamu ini kenapa? Mau jadi pahlawan kesiangan? Begini saja Handoyo. Berbisik, mendekat, aroma parfum mahalnya menusuk hidung Rinto. Anggap saja ini rezeki nomblok. Saya bisa kasih kamu sedikit uang kopi. Anggap saja kompensasi. Biar kamu bisa beli sepatu baru, biar bisa jalan lebih mantap. Berapa? 5 juta? Cukup buat kamu sebulan? Handoyo mengeluarkan dompet kulitnya, menarik beberapa lembar uang 100 ribuan. Lalu menjejalkannya ke saku kemeja Rinto yang masih terpaku. Ini buat uang rokok. Lupakan saja yang kemarin. Oke? Rinto menyingkirkan tangan Handoyo, mendorong uang itu kembali. Matanya menyala. Saya tidak butuh uang Bapak, Pak Handoyo. Saya cuma butuh pengakuan dan keadilan. Handoyo menarik tangannya. Ekspresi wajahnya berubah tegang. Jangan macam-macam kamu Rinto. Jangan karena kamu sudah mulai merasa pintar, kamu jadi lupa diri. Kalau kamu berani mengorek-ngorek masalah ini, saya pastikan kamu yang akan kehilangan pekerjaan. Paham? Kamu pikir kamu bisa melawan saya? Nada suaranya kini dingin, mengancam. Seolah Rinto hanyalah serangga kecil yang bisa ia injak kapan saja dengan sepatu impornya. Pikirkan istrimu Rinto. Pikirkan kontrakanmu yang sebentar lagi habis. Apa kamu mau mengambil resiko ini? Ancaman Handoyo memang menghantam, mengingatkan Rinto pada realitas pahit. Namun, justru ancaman itu yang menguatkan tekadnya. Rinto mundur selangkah, menatap Handoyo lurus-lurus. Saya tidak akan menyerah, Pak Handoyo. Saya akan memperjuangkan ini. Ia berbalik dan meninggalkan Handoyo yang masih berdiri tertegun di pantry. Mungkin tidak menyangka Rinto akan seberani itu. Tidak ada jalan kembali. Dengan jantung berdebar kencang,
Rinto melangkahkan kakinya menuju ruangan kepala divisi HRD, Bu Ratna. Setiap langkah terasa seperti melompati jurang yang dalam. Ia membawa sebuah flash drive yang berisi semua bukti digitalnya, dan ponselnya yang berisi rekaman suara itu. Tangannya sedikit berkeringat, namun tekadnya tak goyah. Bu Ratna, seorang wanita paruh baya dengan kacamata bertengger di hidungnya, memiliki reputasi sebagai pribadi yang tegas namun adil. Ruangannya minimalis, namun aura profesionalisme terpancar kuat. Rinto menceritakan semuanya, dari awal ia mengerjakan proyek Megajaya, intervensi Handoyo, hingga presentasi memalukan kemarin. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk, sorot matanya tajam namun penuh perhatian. "Ini tuduhan yang serius, Rinto," kata Bu Ratna setelah Rinto selesai bercerita. "Apa kamu punya bukti kuat untuk mendukung semua klaimmu?" Rinto mengangguk. "Saya punya, Bu. Lengkap dengan jejak digital dan rekaman suara." Mendengar itu, Bu Ratna langsung mengambil tindakan. Handoyo dipanggil ke ruangan itu. Ketika Handoyo masuk, ia masih terlihat angkuh, tersenyum tipis ke arah Rinto, seolah ini hanya drama kecil yang akan segera ia selesaikan. Ia duduk di kursi yang ditunjuk Bu Ratna, menyilangkan kaki, sepatu impornya sekali lagi menjadi pusat perhatian. Pak Handoyo, Bu Ratna memulai dengan nada datar. "Rinto telah melaporkan beberapa hal terkait presentasi proyek Megajaya kemarin. Bisakah Anda menjelaskan versi Anda?" Handoyo langsung memutar bola mata. Ini dia. Sudah saya duga. Rinto ini sepertinya tidak terima, Bu. Dia menuduh saya mengambil idenya, padahal saya hanya memoles, memberikan sentuhan profesionalitas yang memang belum dia punya. Ide-ide dia mentah, Bu. Kalau tidak saya intervensi, proyek itu pasti sudah hancur lebur. Ia melirik Rinto dengan tatapan meremehkan. Dia ini terlalu baper, Bu. Mungkin iri karena saya lebih berpengalaman dan berhasil menarik perhatian klien. "Jadi Anda menyangkal semua tuduhan Rinto?" tanya Bu Ratna. Nada suaranya sedikit lebih tajam. "Tentu saja, ini fitnah, Bu. Rinto mungkin mencoba menjatuhkan saya karena dia ingin posisi saya." Handoyo bersikeras, mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdosa. "Ini persaingan tidak sehat, Bu. Saya bahkan sudah menawarkan uang damai padanya di pantry tadi, agar masalah ini tidak membesar, tapi dia menolak." Rinto merasakan darahnya mendidih mendengar kebohongan dan pemutarbalikan fakta itu, namun ia mencoba tetap tenang, mengingat nasihat Sari. "Saya tidak berbohong, Bu Ratna. Saya punya bukti." Bu Ratna menoleh ke Rinto. "Baik, Rinto. Silahkan tunjukkan bukti Anda." Dengan tangan sedikit gemetar, Rinto menghubungkan flash drive-nya ke proyektor di ruangan Bu Ratna. Gambar-gambar mulai muncul di layar lebar di dinding. Pertama, ia menunjukkan jejak revisi file presentasi. Satu slide demi satu, terlihat jelas bagaimana ide-ide orisinalnya dengan logo dan layout yang api diubah oleh Handoyo dengan perubahan-perubahan yang justru membuatnya terlihat kurang profesional. Setiap screenshot menampilkan stempel waktu yang jelas, menunjukkan bahwa Rinto adalah desainer utama, dan perubahan Handoyo selalu datang belakangan. Handoyo terdiam. Senyumnya perlahan memudar, meskipun ia masih mencoba mempertahankan ekspresi datar. "Ini adalah log revisi, Bu." Rinto menjelaskan dengan suara mantap. "Terlihat jelas kapan saya mengerjakan dan kapan Pak Handoyo mengubahnya. Bahkan, ada beberapa bagian krusial yang ia hapus atau ganti dengan argumen yang tidak koheren. Padahal itu adalah inti dari presentasi kami." Selanjutnya, Rinto menampilkan email thread instruksi dari Handoyo. Email yang menyuruhnya untuk mengubah hal-hal kecil yang tidak esensial di menit-menit terakhir, membuat Rinto harus bekerja semalam suntuk dan terkesan tidak siap. "Ini adalah email Bapak Handoyo, Bu." Memberikan instruksi yang terkesan mendadak, padahal konsep awalnya sudah matang. Handoyo mulai gelisah di kursinya. Kakinya yang disilangkan mulai bergoyang-goyang. Kilatan panik tampak di matanya yang arogan. Itu hanya bagian dari proses, Bu. Saya sebagai manajer tentu punya hak untuk mengarahkan tim. Wajar saja jika ada revisi. Tentu, Pak Handoyo, kata Bu Ratna. Tatapannya kini lurus menatap Handoyo. Tapi log ini menunjukkan bahwa hampir semua ide utama berasal dari Rinto. Dan revisi Anda justru cenderung mengacaukan, bukan menyempurnakan. Rinto kemudian mengeluarkan ponselnya. "Dan terakhir, Bu, saya punya ini." Ia menyambungkan ponselnya ke speaker di ruangan itu.
Ruangan itu mendadak hening. Handoyo menatap Rinto dengan mata membelalak, seolah menyadari apa yang akan terjadi. Rinto menekan tombol play. Suara Handoyo memenuhi ruangan. Jelas, tidak salah lagi. Tawa mengejeknya. Makanya Rinto, orang kampung itu kalau presentasi ya begini. Kurang berkelas. Beda sama saya. Lihat saja sepatu saya ini. Ada jeda, lalu suara Rinto yang mencoba menjelaskan, dipotong kasar oleh Handoyo. Sudah. Bagian ini tidak penting. Saya sudah rangkum. Matikan saja itu. Tidak relevan. Ruangan itu sunyi senyap setelah rekaman itu berhenti. Suara Handoyo sendiri yang menjadi bukti tak terbantahkan. Ekspresi Handoyo berubah drastis. Wajahnya yang semula angkuh kini pucat pasi. Matanya membelalat ketakutan. Dan bibirnya bergetar. Tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak bisa lagi berkutik. Rinto setelah dipermalukan dan dirampas haknya dalam presentasi proyek Megajaya, memutuskan untuk tidak lagi pasrah dan mengumpulkan semua bukti digital serta rekaman suara ejekan Handoyo. Ia mencoba berbicara baik-baik dengan Handoyo, namun justru disambut dengan tawa meremehkan, ancaman, dan tawaran suap yang ia tolak mentah-mentah. Akhirnya, Rinto memberanikan diri menemui Kepala Divisi HRD, Bu Ratna. Dan di sana, ia dengan tenang menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan. Riwayat revisi, email instruksi, dan rekaman audio yang secara gamblang membeberkan semua kebohongan dan arogansi Handoyo. Membuat Handoyo terpaku, pucat pasi, dan tidak bisa lagi menyangkal tuduhan yang dihadapinya. Keheningan yang mencekam pecah oleh suara dengungan pendingin ruangan, seolah alam semesta pun menahan napas. Raut wajah Bu Ratna berubah drastis, dari ekspresi tenang namun serius, menjadi amarah yang membara, meskipun ia berusaha keras menyimpannya di balik sorot mata tajamnya. Handoyo yang tadinya bersikeras dan pongah, kini hanya bisa menunduk, bibirnya bergetar tanpa sanggup lagi mengucapkan sepatah kata pun. Bukti-bukti yang Rinto paparkan, rentetan email yang menunjukkan instruksi berubah-ubah secara sepihak, riwayat revisi file presentasi yang terang benderang mengungkap ide-ide orisinal Rinto dan penambahan tak berarti dari Handoyo, serta rekaman audio yang dengan jelas menangkap ejekan merendahkan, telah menelanjangi semua kebohongannya. Bu Ratna menghela napas panjang, menekan jari-jarinya di pelipis. Handoyo, suaranya serak, penuh kekecewaan. Bisakah kamu menjelaskan semua ini? Atau lebih tepatnya, bisakah kamu menyangkal semua ini? Handoyo mengangkat kepalanya perlahan. Matanya nanar. Ia melirik Rinto sekilas. Sorotnya antara marah dan putus asa. Namun tak ada lagi jejak kesombongan yang menguar darinya. Bu, saya, katanya terbata. Tenggorokannya tercekat. Semua kata-kata yang tadinya siap ia lontarkan untuk memutarbalikan fakta, kini menguap begitu saja. Ia tahu, di hadapan bukti-bukti sekuat itu, semua pembelaan hanyalah bualan kosong yang akan semakin memperparah keadaannya. Saya mengaku salah, Bu. Pengakuan itu terasa seperti beban berat yang akhirnya terlepas dari dadanya, namun juga seperti palu godam yang menghantam masa depannya. Rinto hanya diam, menyaksikan tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya kelegaan yang hambar dan rasa iba yang samar. Ia tidak pernah ingin menjatuhkan Handoyo, ia hanya ingin keadilan. Bu Ratna mengangguk, sorot matanya melembut namun tetap tegas. Handoyo, tindakanmu ini bukan hanya masalah etika profesional, tapi juga pelanggaran serius terhadap nilai-nilai integritas yang dijunjung tinggi perusahaan kita. Manipulasi, pengambilan kredit atas pekerjaan orang lain, dan yang terparah, merendahkan rekan kerja di depan klien. Ini tidak bisa ditolerir. Ia berhenti sejenak, mengamati ekspresi Handoyo yang kini benar-benar hancur. Saya tidak punya pilihan lain selain memberhentikanmu, efektif mulai hari ini. Kata-kata itu bagaikan guntur yang menyambar di ruangan hening tersebut. Handoyo tersentak, mencoba memohon. Bu,
Tolong Bu, saya janji tidak akan mengulanginya. Saya punya keluarga Bu. Kita semua punya keluarga Handoyo. Potong Bu Ratna dingin, mengingatkan pada alasan mengapa Rinto memperjuangkan haknya mati-matian. Dan keluarga Rinto juga bergantung pada integritas dan kerja kerasnya yang kamu coba hancurkan. Bu Ratna menatap Handoyo dengan tatapan yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Silahkan bereskan barang-barangmu. HRD akan mengurus prosesnya. Handoyo bangkit dengan gontai. Langkahnya berat, sepatu impor mengkilap yang dulu selalu ia banggakan kini terasa seperti beban yang menyeretnya ke jurang. Ia keluar dari ruangan itu tanpa berani menatap Rinto lagi, meninggalkan jejak kekalahan yang pahit. Setelah Handoyo pergi, Bu Ratna berbalik menghadap Rinto. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun sorot matanya tetap dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Rinto, saya sungguh minta maaf atas apa yang terjadi. Saya tidak menyangka ada praktik seperti ini di divisi kita. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan berani melaporkan ini. Rinto mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Tidak, Rinto. Kami yang harus berterima kasih padamu. Kamu tidak hanya menyelamatkan integritasmu sendiri, tapi juga integritas perusahaan. Jujur saja, Pak Bambang memang terlihat tidak nyaman selama presentasi. Kami hampir kehilangan PT Adijaya. Bu Ratna menunjuk kursi di hadapannya. Duduklah Rinto, ada yang ingin saya bicarakan. Rinto duduk dengan canggung, hatinya masih berdebar. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan berakhir seperti ini. Mulai sekarang, kamu akan mengambil alih proyek Megajaya. Dengan segera, kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Saya tahu ide-ide itu sepenuhnya milikmu. Saya juga sudah melihat portofolio kerjamu. Sangat brilian. Kamu juga akan saya promosikan menjadi manajer proyek. Tentu saja, dengan kenaikan gaji yang pantas. Mata Rinto membelalak. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Promosi? Manajer proyek? Kenaikan gaji? Semua terjadi begitu cepat, begitu tak terduga. Rasa lelah yang mendera sejak semalam suntuk tiba-tiba menguap, digantikan euforia yang meluap-luap. Ini lebih dari yang pernah ia harapkan. Saya tahu kamu pasti kaget, Bu. Bu Ratna tersenyum hangat. Tapi ini adalah hal yang paling pantas kamu dapatkan, Rinto. Kamu adalah aset berharga bagi perusahaan. Kami juga akan segera menghubungi Pak Bambang untuk meminta maaf atas insiden ini dan menjelaskan duduk perkaranya. Kamu akan ikut bertemu dengannya untuk kembali mempresentasikan idemu yang orisinal. Kali ini, tanpa gangguan. Rinto hanya bisa mengangguk. Perasaannya campur aduk, antara haru, bangga, dan lega. Ia membayangkan wajah Sari saat mendengar kabar ini. Nota tagihan kontrakan yang selama ini menghantui pikirannya, kini terasa begitu ringan. Kaleng bekas di rumah, yang semula hanya berisi recehan, kini seolah-olah sudah penuh dengan harapan baru. Kabar pemecatan Handoyo dan promosi Rinto menyebar dengan cepat di kantor, bagaikan api di padang rumput kering. Bisik-bisik memenuhi setiap sudut, dari pantry hingga ruang rapat. Beberapa karyawan terlihat terkejut, sebagian lagi mengangguk-ngangguk paham, seolah mereka sudah menduga cepat atau lambat kebenaran akan terkuak. Ada rasa lega yang samar di udara, seolah beban praktik tidak etis yang selama ini tersembunyi, akhirnya terangkat. Beberapa rekan kerja Rinto yang selama ini simpati namun tidak berani bersuara, kini datang menghampirinya, memberikan ucapan selamat dan semangat. Salut Rinto, kamu sudah berani, kata salah seorang desainer senior, menepuk bahu Rinto. Rinto merasa canggung dengan perhatian yang tiba-tiba ini, namun ia menerima setiap ucapan dengan senyum tulus. Ia tidak ingin jumawa, ia hanya ingin melanjutkan pekerjaannya dengan tenang dan jujur. Beberapa hari kemudian, Rinto bersama Bu Ratna menemui Pak Bambang di kantor PT Adijaya. Suasana pertemuan itu berbeda jauh dari yang sebelumnya. Bu Ratna memulai dengan permintaan maaf yang tulus,
menjelaskan secara transparan insiden yang terjadi dengan Handoyo. Rinto kemudian diberi kesempatan penuh untuk mempresentasikan ide-ide proyek Megajaya miliknya. Kali ini, tidak ada yang memotongnya. Tidak ada ejekan. Hanya ada Rinto yang berbicara dengan keyakinan, passion, dan pengetahuannya yang mendalam tentang proyek tersebut. Ia menjelaskan setiap detail, setiap konsep desain, setiap strategi yang telah ia bangun dengan susah payah. Matanya berbinar, suaranya mantap, memancarkan integritas yang tidak ia tunjukkan saat berada di bawah bayang-bayang Handoyo. Pak Bambang mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk, sesekali pula ia mengajukan pertanyaan yang langsung dijawab Rinto dengan fasih. Di akhir presentasi, Pak Bambang tersenyum lebar. Rinto, katanya, menjabat tangan Rinto erat. Saya harus bilang, presentasi ini jauh lebih meyakinkan. Saya menghargai kejujuran dan keberanian Anda. Saya akui, di pertemuan sebelumnya saya merasa ada yang tidak beres. Ada ketidaknyamanan, ketidakharmonisan yang sangat terasa. Tapi sekarang, semuanya jelas. PT Adijaya dengan senang hati akan melanjutkan kerjasama dengan Anda dan tim Anda. Bahkan, saya sangat yakin proyek ini akan sukses besar di bawah kepemimpinan Anda. Perkataan Pak Bambang itu bagaikan oase di tengah gurun setelah perjalanan panjang. Rinto merasa beban berat terangkat sepenuhnya dari pundaknya. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya kepada perusahaannya, tetapi juga kepada klien yang sempat meragukannya. Sekembalinya dari pertemuan itu, langkah Rinto terasa ringan, seolah ia melayang di udara. Sesampainya di rumah, Sari sudah menunggu dengan cemas. Senyum lebar di wajah Rinto adalah jawaban terbaik sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Sari langsung memeluknya erat, air mata kebahagiaan membasahi bahu Rinto. "Kita berhasil, sayang," bisik Rinto. Suaranya parau menahan haru. Kita berhasil. Malam itu, mereka makan malam sederhana namun penuh syukur. Rinto menyerahkan amplop gaji pertamanya sebagai manajer proyek. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah ia terima. Sari menatap angka-angka itu dengan mata berkaca-kaca. Ini lebih dari cukup untuk kontrakan kita, Mas. Bahkan lebih. Kita tidak perlu khawatir lagi, Sari. Rinto tersenyum, mengusap punggung tangan istrinya. Kita bisa menabung untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita nanti. Rinto berjalan ke sudut kamar, tempat ia menyimpan kaleng bekas biskuit yang selama ini ia gunakan sebagai celengan darurat. Ia membuka kaleng itu, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah lusuh, hasil tabungan recehannya selama ini, dan menambahkan sebagian dari gajinya yang baru. Kaleng itu kini terasa lebih berat, bukan hanya oleh uang, tetapi juga oleh impian dan harapan yang mulai terwujud. Ia kemudian beralih ke deretan sepatu di samping pintu. Sepatu usang miliknya yang setia menemani perjuangan, sepatu kerja yang kini sedikit lebih bersih dan terawat. Ia mengambil salah satunya, mengusap permukaannya dengan kain, merasakan tekstur kulit yang sudah banyak makan asam garam. Ia membandingkannya dengan bayangan sepatu impor mengkilap milik Handoyo, yang dulu selalu memamerkan kesombongan. Rinto tersenyum tipis. Sepatu mahal Handoyo mungkin terlihat mewah, namun sepatu usangnya ini adalah saksi bisu integritas dan kerja keras yang akhirnya menemukan jalannya. Sepatu itu tidak perlu berkilau. Yang penting adalah langkah-langkah yang dibawanya. Kisah Rinto tidak hanya berhenti di kantornya atau di PT Adijaya. Pak Bambang, yang terkesan dengan integritas Rinto, sempat menceritakan kejadian itu kepada beberapa kolega dan rekan bisnisnya. Kisah keberanian seorang junior yang berani melawan penindasan demi kebenaran menyebar dari mulut ke mulut, menjadi semacam legenda urban di kalangan profesional. Ini bukan lagi sekedar drama kantor, melainkan inspirasi tentang bagaimana kejujuran dan ketekunan pada akhirnya akan selalu menang. Di hari-hari berikutnya, Rinto mulai beradaptasi dengan peran barunya.
Tanggung jawabnya lebih besar, namun ia mengerjakannya dengan semangat yang membara. Ia belajar dari kesalahan orang lain dan bertekad untuk menjadi pemimpin yang adil dan inspiratif bagi timnya. Ia tetap mengenakan sepatu sederhana miliknya meski kini lebih terawat dan bersih. Ia tidak pernah ingin melupakan dari mana ia berasal atau nilai-nilai yang ia yakini. Suatu sore, saat Rinto sedang sibuk dengan dokumen proyek Megajaya di mejanya, pintu ruang kerjanya yang baru terbuka. Bu Ratna berdiri di sana, tersenyum. "Rinto, bisa kita bicara sebentar?" Rinto mengangguk dan mempersilahkan Bu Ratna masuk. Ia penasaran apa yang ingin dibicarakan atasannya. Bu Ratna duduk di kursi di hadapannya, tatapannya sedikit serius. "Ada hal lain yang perlu kamu ketahui, Rinto. Sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu." Rinto membuktikan kebohongan Handoyo di hadapan Bu Ratna dengan bukti digital dan rekaman audio yang berujung pada pemecatan Handoyo dan promosi Rinto sebagai manajer proyek. Kisah ini menyebar, memberikan pengakuan pada integritas Rinto dan meyakinkan klien penting, Pak Bambang, untuk melanjutkan proyek. Namun, Bu Ratna masih memiliki satu rahasia lagi yang harus Rinto ketahui, yang mungkin akan mengubah segalanya.